Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asiklovir. Asiklovir merupakan suatu obat yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh virus. Biasanya obat ini digunakan untuk penyakit cacar, herpes genital maupun herpes zoster. Obat ini membantu luka agar cepat sembuh dan juga mengurangi rasa sakit dan gatal serta rasa nyeri setelah luka itu sembuh. Untuk nama-nama lain dari asiklovir ini terbagi menjadi dua, yaitu ada nama generik dan juga nama paten. Untuk nama generik ini dia tetap sama, yaitu asiklovir. Dan untuk nama paten, dia itu terbagi menjadi banyak, yaitu Asivar, Clinovar, Cloves, Danopir, Herax, Herpiclop, dan masih banyak lagi. Nah, berikut ini adalah gambar sediaan obat asiklovir. Nah, untuk obat asiklovir ini terdiri atas bentuk padat, cair, dan juga setengah padat. Adapun dosisnya yaitu ada yang 500 mg, ada yang 200 mg, dan juga 50 mg, sesuai dengan kebutuhan pasien tersebut. Shalom, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai golongan dan klasifikasi dan juga indikasi beserta dengan kontraindikasi dari obat asiklovir. Jadi yang pertama untuk golongannya, obat ini digolongkan dalam obat antivirus karena dapat mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus seperti cacar dan herpes. Untuk klasifikasinya diklasifikasikan di dalam antiviral. Antiviral ini sebagai agen untuk pencegahan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus, sama seperti golongannya tadi, yaitu antivirus. Ada analog nukleosida dan juga obat kehamilan kategori B. Untuk indikasinya, obat asiklovir ini dapat digunakan untuk pengobatan virus herpes simplex pada kulit dan membran mukosa, termasuk herpes genitalis dan rekuren. Yang kedua, mencegah kambuhnya infeksi herpes rekurensi pada penderita dengan imunokompeten. Yang ketiga, mencegah infeksi herpes simplex pada penderita dengan gangguan sistem imun. Dan yang terakhir, indikasinya yaitu pengobatan infeksi herpes zoster dan varicella. Untuk kontraindikasinya, obat asiklovir ini tidak diperkenankan diberikan kepada penderita hipersensitif atau alergi terhadap antibiotik dan asiklovir. Shalom, perkenalkan nama saya Jessica Meliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek samping penggunaan obat asiklovir. Pada umumnya, obat ini dapat ditoleransi dengan baik oleh tubuh. Namun, pada beberapa kasus ada orang yang mengalami intoleransi atau tidak cocok pada obat ini, sehingga dapat menimbulkan efek berupa gatal-gatal hingga ruam pada bagian kulit, kesulitan bernafas, pembengkakan pada bagian wajah, bibir, lidah, tenggorokan, serta bagian kaki dan tangan. Rasa lelah, sakit kepala, dari ringan hingga berat, hingga seseorang bisa mengalami halusinasi atau linglung. Namun, kasus ini terjadi pada seseorang yang memiliki kelainan pada fungsi ginjal. Sakit pada bagian perut biasanya menimbulkan gejala berupa mual, muntah, diare, serta nafsu makan yang berkurang. Bila efek ini tidak kunjung hilang dan sangat mengganggu aktivitas, segeralah pergi ke dokter atau rumah sakit terdekat karena efek yang berat bisa berdampak serius pada kesehatan. Shalom, nama saya Kaifadina Syafara. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu farmakodinamika dan apa itu farmakokinetik dari obat yang bernama asiklovir. Nah, apa sih farmakodinamika dan apa itu farmakokinetik? Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang farmakodinamika. Ada yang tahu kira-kira apa? Farmakodinamika adalah bagaimana obat itu mempengaruhi tubuh kita. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih mekanisme kerja sebuah obat yang bernama asiklovir ini. Nah, mekanisme dimulai dengan asiklovir yang memasuki sel tubuh kita. Dari sel tubuh kita, asiklovir akan dikonversikan atau diubah menjadi monofosfat oleh enzim yang bernama enzim spesifik. Kenapa dikatakan enzim spesifik?
Karena enzim ini tidak akan mengganggu kinerja atau replika sel normal dari tubuh kita. Dari monofosfat akan dikonversikan menjadi difosfat oleh enzim yang bernama guanylate kinase. Dari difosfat akan diubah menjadi trifosfat oleh enzim yang ada di intrasel. Enzim yang ada di intrasel adalah enzim yang disintesis dalam sel hidup dan bekerja dalam sel. Setelah itu akan terjadi proses berikatan antara trifosfat dan juga enzim DNA polimerase virus. Nah, sekarang sampai kepada penjelasan farmakokinetik asiklovir. Apa sih farmakokinetik? Farmakokinetik adalah bagaimana tubuh bereaksi terhadap obat. Yang pertama, ada penyerapan. Dalam proses ini, ada yang namanya bioavailabilitas. Apa sih bioavailabilitas itu? Bioavailabilitas adalah fraksi dari dosis yang diberikan yang dapat mencapai siklus sistemik dari obat tersebut. Bioavailabilitas dalam asiklovir itu sekitar 10-30%. Kenapa bukan 100%? Nah, kalau bioavailabilitas 100% itu didapat dengan cara intravena. Nah, jika menurun, maka ini adalah menggunakan cara-cara lain. Misalnya adalah dengan peroral. Jika diaplikasikan dalam topikal ke kulit utuh, maka penyerapannya akan lebih sedikit. Yang kedua adalah distribusi. Di distribusi ini, obat asiklovir akan didistribusikan secara luas dan merata ke dalam jaringan dan juga cairan tubuh, termasuk cairan cerebrospinal. Nah, jumlah yang akan didistribusikan adalah sekitar 0,8 liter per kilogram. Tapi hanya sedikit yang akan berikatan dengan protein plasma, yaitu sekitar 9-33%. Yang terakhir dalam proses distribusi adalah obat ini akan menembus plasenta dan didistribusikan ke ASI. Kenapa didistribusikan ke ASI? Karena obat ini aman untuk ibu hamil dalam kategori B. Nah, untuk proses yang ketiga adalah proses metabolisme. Untuk obat ini, proses metabolismenya sebagian kecil terjadi di dalam hati. Nah, obat ini akan dikonversi oleh enzim viral menjadi asiklovir monofosfat. Dan selanjutnya akan dikonversi menjadi difosfat dan dikonversi lagi menjadi trifosfat dalam bentuk aktif oleh enzim seluler. Dan proses yang keempat adalah proses eliminasi, di mana proses eliminasinya ini adalah melalui urin. Dalam paruh waktu sekitar 2,5-3,3 jam sesuai dengan fungsi ginjal normal. Nah, waktu paruh untuk pasien anuria adalah sekitar 19,5 jam. Dan pada proses hemodialisis, dia akan mengeliminasi sekitar 33-60% dari obat ini. Untuk ekskresinya melalui filtrasi glomerulus dan juga sekresi tubulus pada ginjal. Yang pertama adalah infeksi herpes simplex primer. Itu untuk dewasa 200 mg dikonsumsi 5 kali sehari selama 5-10 hari. Lalu untuk dewasa dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah dikonsumsi 400 mg sebanyak 5 kali sehari. Kedua adalah herpes simplex berulang. Itu untuk dewasa 800 mg dikonsumsi per hari dibagi 2-4 dosis. Yang ketiga adalah perlindungan herpes simplex untuk pasien dengan sistem kekebalan tubuh lemah. Untuk dewasa 200-400 mg dikonsumsi 4 kali sehari. Untuk anak-anak di bawah 2 tahun itu separuh dosis dewasa. Yang keempat adalah cacar api. Itu untuk dewasa dikonsumsi 800 mg selama 5 kali sehari. Kelima adalah cacar air. Itu untuk dewasa dikonsumsi 800 mg 4-5 kali sehari. Dan untuk anak-anak di atas 2 tahun 20 mg per kilogram berat badan dan juga dikonsumsi 4 kali sehari maksimal 800 mg. Yang keenam adalah herpes simplex dengan pasien dengan kerusakan ginjal. Itu kadar keratin di bawah 10 dikonsumsi 200 mg dikonsumsi tiap 12 jam. Dan yang terakhir adalah cacar air atau cacar api untuk pasien dengan kerusakan ginjal. Itu dosisnya, keratin di bawah 10 itu dikonsumsi 200 mg diminum setiap 12 jam.
Jika kadar keratin 10-25 itu dikonsumsi 800 mg. dikonsumsi tiap 8 jam. Shalom, saya Emmanuel Sembiring. Pertimbangan perawatan. Ketika kita melakukan pertimbangan perawatan, kita harus melakukan pengkajian seperti mengkaji riwayat pasien, apakah pasien tersebut alergi terhadap obat aciclovir, adanya kejang-kejang, CHF, penyakit ginjal, ibu menyusui, dan ibu hamil. Dan kita harus melihat fisik. Warna kulit, seperti warna kulit, lesi, orientasi, tekanan darah, auskultasi, perkusi, edema, dan mendengarkan suara yang tidak disengaja. Melakukan intervensi, yaitu pastikan pasien terhidrasi dengan baik. Mulai perawatan sesegera mungkin setelah ada tanda dan gejala awal. Gunakan sarung tangan saat memberikan obat, agar obat tersebut tetap steril. Dan yang paling penting adalah, poin yang paling penting, kita harus mengedukasi pasien, yaitu melengkapi obat terapi dan jangan melebihi dosis yang ditentukan. Hindari berhubungan seks selama masih ada luka yang terlihat. Akan sangat mungkin merasakan beberapa efek samping. Mual, muntah, diare, kehilangan nafsu makan, sakit kepala. Laporkan jika ada kesulitan kencing, ruam, dan kambuh. Obat ini tidak akan menyembuhkan atau menghilangkan penyakit. Penggunaan selama tidak adanya gejala tidak akan mencegah penyakit untuk kambuh. Obat ini mungkin akan menyebabkan rasa terbakar, gatal, ruam. Beritahu dokter jika terjadi hal tersebut. Shalom, saya Fiona Angelika Hendrik. Di sini kita akan membahas apakah obat aciclovir aman bagi ibu hamil dan menyusui. Ya, obat ini masih aman dikonsumsi oleh ibu hamil dan ibu menyusui karena obat ini termasuk ke dalam resiko kehamilan tingkat B. Yang menurut FDA atau Food and Drug Administration, obat ini tidak menimbulkan resiko yang begitu berbahaya baik bagi ibu dan juga janinnya. Hal ini didasarkan pada penelitian dari hewan percobaan dan kajian terhadap ibu hamil juga. Tetapi, ibu hamil dan ibu menyusui wajib menggunakan resep yang sudah ditentukan oleh dokter dan selalu mengkonsultasikan kepada dokter untuk mempertimbangkan potensi manfaat dan risiko sebelum menggunakan obat ini. Selanjutnya, special precaution atau yang perlu diperhatikan selama mengonsumsi obat ini. Yang pertama, untuk penderita gangguan fungsi ginjal dan lansia dengan kelainan bersihan kreatinin, dan juga untuk ibu hamil dan menyusui, perlu melakukan penyesuaian dosis dalam mengonsumsi obat ini, untuk menghindari dampak yang berbahaya bagi kesehatannya. Yang kedua, aciclovir boleh digunakan selama masa kehamilan, bila manfaat yang didapat jauh lebih besar daripada risikonya, baik terhadap ibu maupun janin. Yang ketiga, hindari area yang terinfeksi herpes, terkena kontak langsung dengan orang lain. Hindari untuk menyentuh area yang terinfeksi herpes dan kemudian menyentuh mata Anda. Cuci tangan sesering mungkin untuk mencegah terjadinya infeksi ke bagian lain. Yang terakhir, pengobatan dengan aciclovir harus segera dilakukan sesegera mungkin setelah gejala pertama terlihat seperti rasa gatal, terbakar, dan lecet.